Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kalian yang non-muslim. Pada pertemuan pertama ini kita akan menelaah sistem penerangan dan memperbaiki sistem penerangan. Jadi di sistem penerangan itu sendiri ada banyak sekali komponen. Nah, salah satunya adalah saklar atau switch. Nah, saklar atau switch ini sendiri itu berfungsi untuk menyambung dan memutus suatu arus. Ketika switch ini mengalami kerusakan, ada beberapa tahapan pengecekan sebelum kita memutuskan mengganti komponen tersebut dengan yang baru. Nah, pemeriksaan yang pertama yaitu sambungan antara terminal yang ada switch dengan menggunakan multimeter atau AVO yang diarahkan ke ohmmeter. Nah, di sini akan saya contohkan itu pada starter switch. Jadi langkah pertama yang kita cek itu adalah pada kabel starter switch itu sendiri. Nah, di starter switch itu sendiri itu ada dua warna kabel, yaitu kuning merah dan hijau. Yang kuning merah ini yang dapat plus, yang G atau ground ini dapat massa. Nah, mula-mula kita siapkan AVO. Kemudian kabel yang warna hitam pada AVO kita sambungkan dengan kabel warna hijau atau yang dapat massa ini, dan yang kabel warna merah pada AVO kita sambungkan ke kabel yang warna kuning dan merah pada starter switch. Nah, ketika ini sudah disambungkan dan AVO ini sudah kita arahkan ke ohmmeter, kemudian tidak ada kontinuitas. Ketika kalian menggunakan AVO yang digital, berarti di sini itu tidak ada perubahan nilai. Kalau kalian menggunakan AVO yang analog, berarti jarumnya itu tidak bergerak. Berarti itu tidak ada kontinuitas. Berarti kabel di starter switch di sini itu ada yang putus. Nah, jadi perbaikan yang pertama itu kalian menyambung atau menyolder kabel yang terputus tersebut. Nah, ketika kalian solder atau kalian sudah sambung, kemudian kalian tancapkan lagi atau sambungkan multimeter pada terminal atau warna kabel kuning, merah, dan hijau ini. Sudah ada kontinuitas seperti gambar tertera di sini. Sebenarnya ini bukan volt ya, tapi ohm atau hambatan. Nah, kalian menggunakan multimeter digital di sini menunjukkan angka, berarti di situ sudah ada kontinuitas. Jadi tidak ada kabel yang terputus pada starter switch. Namun jika tidak ada kontinuitas, berarti kabel yang di starter switch di sini itu masih terputus. Nah, terus pemeriksaan yang kedua itu dengan cara starter switch ini kita tekan, kemudian kabel warna merah pada AVO kita sambungkan dengan kabel warna kuning merah pada starter switch, dan warna hitam pada AVO kita sambungkan dengan ground atau warna hijau ini tadi. Nah, ketika kita tekan ada kontinuitas atau sambungan, berarti starter switch tersebut tidak ada masalah. Namun jika kita tekan dan tidak ada kontinuitas, berarti ada yang terputus. Nah, salah satu kenapa dia tidak bisa atau tidak ada kontinuitas tersebut, yaitu terkadang kuningan itu terbakar
kuningan yang ada pada starter switch ini atau kabelnya tadi itu. Nah, untuk perbaikan kabel tadi bisa disambung dan bisa disolder. Nah, untuk kuningannya itu tergantung seberapa parah kerusakannya. Kalau memang cuma gosong, ya bisa kita amplas dan kita pasang lagi. Kemudian kita cek menggunakan AVO ini. Jika ada kontinuitas berarti sudah tidak ada masalah. Itu. Jadi untuk yang nomor 2 ini, yaitu tanda 00 menunjukkan terminal yang memiliki hubungan kontinuitas, yaitu sirkuit atau rangkaian tertutup. Itu nanti menghasilkan 2 rangkaian, yaitu rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Lah, rangkaian terbuka itu sendiri gambarannya seperti ini. Misal di sini ada baterai, lampu, dan ampere meter. Jadi arus dari baterai ini tidak bisa sampai ke lampu dan tidak bisa sampai ke ampere. Jadi dia cuma mengalirkan ke satu arah dan tidak bisa berbalik lagi, atau tidak bisa, arusnya itu tidak bisa kembali ke posisi awal karena dia itu terputus seperti ini. Kenapa dia dinamakan rangkaian terbuka? Jadi rangkaian terbuka itu tidak bisa menghantarkan arus. Dan untuk rangkaian tertutup gambarannya seperti ini. Jadi arus atau volt yang ada pada baterai itu menuju ke lampu. Nah, di sini digambarkan menyala. Kemudian ke ampere terukur berapa besar volt atau ampere yang dihasilkan. Kemudian arusnya itu kembali lagi ke baterai. Jadi arusnya itu terus berputar. Kenapa dia dinamakan rangkaian tertutup? Terus di sini tanda 00 menunjukkan terminal yang memiliki hubungan kontinuitas. Nah, ini maksudnya yang mana? Nah, maksudnya yang ini. Di sini saya contohkan lagi yang di starter switch. Yang dimaksudkan 00 itu yang ini. Gambar yang 00 di sini. Nah, dia itu ada kontinuitas. Yang dimaksudkan itu ketika ditekan itu menghasilkan rangkaian tertutup seperti yang saya jelaskan di sini tadi. Jika starter switch ini kita lepas, maka menghasilkan rangkaian terbuka. Di slide yang sebelumnya dijelaskan apa itu rangkaian terbuka dan apa itu rangkaian tertutup. Jadi untuk cara perbaikannya, starter switch tadi yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian kenapa tadi juga saya bilang ada banyak sekali komponen yang ada pada sistem penerangan. Nah, salah satunya switch itu sendiri atau saklar. Nah, saklar pada sistem penerangan itu ada banyak sekali. Terus kenapa tadi saya bilang itu ada rangkaian terbuka dan tertutup? Semisal seperti ini, kalau ini ada kontinuitas terus, tidak bisa putus, maka starter ini akan menyala terus-menerus. Nah, fungsinya saklar itu di situ. Kenapa ada rangkaian terbuka dan tertutup? Dan kemudian ada dimmer switch, turn signal switch, dan horn switch. Itu semua bagian-bagian dari sistem penerangan. Dan yang terakhir ada ignition switch. Nah, di sini ada keterangan warna-warna tadi. Nah, di kelas 2 kalian juga pernah mempelajari warna-warna ini yang sudah kalian hafalkan. Kemudian untuk catatan yang terakhir, warna kabel switch setiap merek sepeda motor kemungkinan berbeda. Nah, jadi di sini kalian tidak usah bingung untuk warna. Yang saya jelaskan di awal itu adalah untuk sepeda motor merek Honda.
Kenapa saya bilang kalian tidak usah bingung untuk warna kabel? Saya sudah pernah menerangkan pada kalian arus itu dari mana dan kemana. Nah, maksudnya seperti ini. Saya contohkan lagi di starter switch ini. Jadi maksudnya arus dari mana kemana itu arus dari baterai menuju ke fuse, terus kemudian menuju ke kunci kontak, kemudian menuju ke relay starter, kemudian menuju ke starter atau motor starter itu sendiri, kemudian baru menuju ke starter switch. Jadi dari mana kemana? Nah, itu maksudnya arus dari baterai sampai ke starter switch ini terakhir dan kembali lagi ke baterai. Maksudnya arus dari mana kemana seperti itu. Jadi yang perlu kalian hafalkan itu sebenarnya tidak perlu kabel sih. Kabel itu hanya untuk mempermudah kita mengingat atau membedakan ini dapat channel yang mana atau tersambung dengan yang mana seperti itu. Semisal kabelnya itu diganti warna sama semua ya, jika kalian tahu yang saya bilang tadi arusnya itu dari mana ke mana dan komponennya apa, itu insya Allah kalian akan paham seperti itu. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian, dan tetap semangat kalian untuk belajar walaupun kita keadaannya seperti ini. Jangan membuat kita putus asa untuk mencari sebuah ilmu. Tetap jaga kesehatannya, jangan lupa memakai masker dan jaga jarak. Mungkin itu untuk pertemuan kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera bagi kalian yang non-muslim.